show you the traditional games located in Surabaya. And we are going to look at the kids who are playing it right now. They look so excited, and we're so excited to make this vlog too. And the games, the traditional games that they are playing is actually they are from Surabaya, in East Java, Indonesia. And I can see that the kids here are actually very excited to play this. Also, we are already living in a digital era where there's a lot of kids who like to play their gadgets more. But as you can see here, these little kids are way more excited than I expected them to be. And so let's take a look around, I think. So we are going to interview some of the staffs and the leader of the community of the Adat Kedung Glinter, and we are going to find out more about the community and all the information that is related to it. So yeah, let's get started. Oke, Pak, sebelumnya saya mungkin pertanyaannya mengenai komunitas Kedung Glinter ini itu kayaknya sudah lama ya ada ya, dan itu sudah sejak kapan sih dibuatnya, terbentuknya itu? Saya perkenalkan dulu, saya ketua dari Community of Adat Kedung Glinter. Saya ketuanya, Mas Hendrik atau Cak Hen, dan wakilnya Om Andre atau dipanggil biasa Andre, dan ini sekretaris saya, Mas Premi Dwiki yang biasa dipanggil Mas Premi. Komunitas of Adat Kedung Glinter terbentuk tahun 2018. Ya, tanggalnya tanggal 26 Desember 2018. Ya, gitu. Oh, jadi udah sekitar 4 tahun yang 4 lalu. tahun. Udah hampir 4 tahun yang lalu. Udah ya. 4 tahun. Ya. Atau sedikit saya tambahkan, mungkin tepatnya sebelum itu kita sudah, cuman kita resmikan yuk. Nah, kita resmikan, kita cari tanggal atau gimana tuh. Jadi untuk memperingati paling tidak komunitas kita terbentuk itu sekian, jadi enggak kira-kira sekian itu enggak, jadi kita putuskan tanggal 26 tadi itu, 26 Desember tahun 2018. Iya. Kalau boleh tahu, sebelum diresmikan itu komunitasnya udah pernah ada kegiatan gitu ya? Itu udah dari tahun berapa kira-kira? Apa sebelum 2018 sudah aktif gitu? Kalau kegiatan itu kita terbentuk, habis itu terus memikirkan ya, komunitas ini bergerak di bidang apa gitu. Akhirnya kita berkolaborasi awalnya itu sama ini kampung dolanan. Nah, di situ kita bermain di CFD. Akhirnya kita tertarik dan kita kembangkan permainan dolanan lawas itu. Jadi, mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya. Kita kan biasa itu kumpul minggu pagi CFD, itu waktu jam tahun segitu kan masih boomingnya CFD itu ya. Kita kumpul sinergi sama komunitas lain. Ada waktu itu ada kampung dolanan, ada taman bacaan gitu, ada teatrikal. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol
apa ya, kita ngisi acara apa ya di CFD ini Untuk biar melengkapi. untuk meramaikan, biar mulai untuk melengkapi kan. Jadi tidak hanya duduk kita ngobrol apa ya yang menarik pengunjung gitu. Terus kebetulan ada komunitas itu, "So, aku kan punya ini, kita ada kampung dolanan, ayo kita apa ya, kita promosikan lagi atau kita kenalkan lagi dolanan-dolanan lawas ini gitu loh." Jadi salah satunya di situ. Jadi oke sejak itu kita mulai apa ya, memikirkan buat apa ya, apa yang dolan lama gitu ya, yang sekiranya itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak tahu. Saya yakin juga tidak belum tahu kalau ada mainan tradisional seperti itu di daerah kita, terutama itu seperti itu. Ya terpikirkan kita buat dolanan-dolanan lawas itu tadi. Kita samping bikin, kita cari, kita kumpulkan sebagai koleksi kita sendiri tadi. So, Jadi latar belakangnya itu lebih untuk melestarikan itu ya, permainan tradisional Permainan gitu. iya. Ya, di situ. Terus mungkin ada latar belakang lain dari terbentuknya komunitas ini yang lebih mungkin di luar dari untuk melestarikan itu permainan tradisional. Untuk itu juga kita mengantisipasi anak-anak yang setiap kumpul-kumpul itu pada main game, nggak ada komunikasinya, dari perkataannya juga jorok. Kalau kalah itu awalnya kita prihatin dengan itu juga sih, lihat anak-anak pating berjejer di warung kopi di mana meskipun deket, satu keluarga pun sekarang ada yang cuma main HP, gadget ya. Mengantisipasi generasi sekarang untuk nggak terlalu berfokus di gadget sih Pak, gitu. Karena nggak bagus juga menurut kami sih. Ya, biar bisa lebih sosialisasi. Iya, Karena setiap permainan kan ada makna tersendiri gitu loh, dan ada manfaatnya tersendiri juga. Berarti selain tentang untuk melestarikan permainan tradisional, untuk biar anak-anak itu lebih bisa bersosialisasi Iya, dan gitu. punya inovasi lah. Terus untuk komunitas Arek Kedung Klinter ini apakah fokusnya itu hanya di permainan tradisional aja atau mungkin ada kegiatan di bidang lain? Sebetulnya bukan di ini ya, kegiatan dari komunitas kita itu bukan di tradisional juga. Kita bermain di sejarah, di bidang sejarah, sosial, dan budaya juga. budaya di situ. Kalau di sejarah kita biasa main di teatrikal bersama komunitas Rodebuk yang biasa main tiap hari Minggu. Berhubung ini masih pandemi, akhirnya ya masih diliburkan dan selalu nunggu info dari ini. Kita mencari orang yang lebih tahu sejarah dan lebih detail Mbak, biar nggak sekedar katanya atau dari buku, lebih valid gitu loh. Dan anak-anak dikasih skrip dan tahu sejarahnya juga, kan nggak cuman yang dewasa dari kecil sampai besar kita ikut juga, biar tahu sejarah gitu. Terus yang di sosial kita tiap tahunnya sudah ini ya, agenda rutin seperti bagi-bagi takjil, terus Beri santunan. memberi santunan ke anak yatim dan kaum duafa. Termasuk besok ini Idul Adha itu kita menyembelih hewan kurban, dan itu biaya dari anggota kita semua sendiri di situ. Setiap bulan kita melakukan kumpul-kumpul arisan, dan arisannya itu dipotong juga. Dulunya juga sebelumnya kita berjualan sari kedelai, buatnya sama-sama dijual ke tetangga, ke sosial, ke WhatsApp biasanya kita. Bahkan kalau kita yang pergi ke kantor ditawarkan di kantor siapa yang gitu.
Saridele dan sinom sih. Saridele, sinom, tempe juga pernah gitu. Maksudnya kita buat, kita jual, Menggalang dana menggalang komunitas gitu, enggak biar selalu dari uang teman-teman komunitas saja. Jadi komunitas itu fokusnya nggak cuma tentang permainan aja, tapi Iya. tentang sejarah, budaya, Iya. sama kayak sosial Iya, masyarakat gitu kita ya. mencari tahu kepada orang yang lebih tahu lah dan lebih valid, nggak cuman dari Google atau apa mana gitu. Oke, terus kan tadi udah disebutkan beberapa komunitas yang ada di Surabaya ini ya. Nah, apa sih yang membuat komunitas Student Printer ini berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain kayak teatrikal tadi atau teman bacaan gitu? Sebetulnya kita sih tidak menganggap apa ya beda atau justru malah kita belajar. Jadi kita tidak merasa lebih atau enggak merasa kurang sekalipun enggak. Jadi kita bersinergi dengan mereka itu kita punya harapan ya, kita harapan itu kita saling melengkapi, kita saling mengisi kayak sampai bisa apa sih? Saya punya ini. Nanti kita semacam itu tukar, kita juga tukar pikiran, tukar apa segala sesuatu lah, pengetahuan juga di situ kita. Malah kita kadang beberapa bulan sekali atau kita kadang kumpul kita bahas ini ya gitu. Jadi kita juga di situ bahas seperti hal-hal seperti itu. Mulai dari ada sejarah Surabaya, terus mengenai perang di Surabaya juga, itu macam-macam kita di situ. Kita bahas di situ kita kan tidak tahu. Jadi kita bisa belajar dari komunitas lain yang lebih mengetahui ya, gitu. Dan kita juga gitu, mereka juga gitu. Sampai ada apa Mas? Aku punya ini ya, aku punya ini dolanan seperti ini dan ini. Oleh nggak melok, monggo. Nah, itu. Jadi sekali waktu mereka juga ngundang, entah di kampung mereka, ayo main nanggonku seperti itu. Jadi kita pernah juga main di sawan. Maksudnya main itu kita diundang di sana, kita gelar dolanan, terus anak-anak di kampung mereka itu mereka bermain. Nah, kita di situ kita perkenalkan, kita juga beri edukasinya. Ini bukan sekedar mainan loh ya, ini tuh ada ini seperti ini, tulisan ini seperti ini, kita utarakan juga mengenai edukasinya itu tadi. Seperti itu. Dan yang sinergi kita dengan komunitas sejarah itu yang kita sebut tadi itu, mereka kan lebih paham soal sejarah era kolonial. Dari situ kita belajar dan mereka itu ya alhamdulillah mereka nanggepinnya dengan senang gitu loh. Akhirnya kita juga bisa gabung dengan mereka, kita bisa belajar, kita malah diajak main teatrikal juga, ngisi acara tetap teatrikal di Tugu Pahlawan, malah pernah ngisi pekan festival budaya Surabaya Membara. Nah, tiap tahun dulu itu di Mojopahit. Nah, di Hotel Mojopahit kan ada peristiwa perobekan bendera nih. Iya. Tiap tahun itu. Itu selalu kita diajak. Selalu diundang situ. Enggak diundang, kita main teatrikal di situ. Nah, gitu. Karena kan nggak sembarangan orang bisa main kan, ada list-list tertentu yang hanya bisa main gitu. Jadi kita di samping bangga juga berterima kasih dengan mereka, kita juga bisa belajar dengan mereka di situ. Dan main gitu itu nggak cuman main aja loh, dengan dari atribut, alat itu harus menyesuaikan dengan cerita. Nggak boleh kelihatan ada handphone atau barang-barang kekinian yang dulunya belum ada gitu, kita juga tahu gitu loh. Makanya benar-benar tradisional. Benar-benar tradisional, Jadi, view-nya juga. maksudnya tradisional itu benar-benar yang ada saat itu, Di tahun saat itu. kejadian ini. Contohnya yang seperti seragam untuk pejuang dulu itu kita nggak sembarangan itu Enggak sembarang pakai seragam pakai tentara, seragam ini seragam perang enggak bisa. nggak bisa Ternyata detail banget loh gitu. harus sesuai dengan yang dulu di situ. Hanya kita selalu Kolaborasi berkolaborasi dengan beberapa beberapa komunitas dan itu. anak-anak itu baru tahu loh, dengan tahun sekian itu topinya harus sekian gini gitu, nggak diajarkan di sekolah gitu. Meskipun diajarkan kan kadang nggak begitu Detail. menangkap gitu. Kalau kita secara
praktek anak kecil itu kan suka langsung kayak bermain praktek gitu. sambil bermain sambil belajar gitu, arahnya kita ke situ sih. Terus untuk pertanyaan terakhir karena ini baterainya udah mau habis. Tadi kan ada beberapa permainan ya kan, engklek, terus kon dan sebagainya. Selain permainan itu, selain permainan yang tadi digelar itu ada permainan lainnya nggak? Kita ada egrang. Oh ada egrang. Ada egrang, ada yoyo juga. Yoyo tapi yoyo bukan yoyo sekarang loh ya. Kita masih kita masih punya yoyo lama. Jadi itu memang apa ya? Ada sejak zaman saya muda. Saya kecil itu ada yoyonya itu. Berarti itu udah usianya berarti udah. Ya kurang lebih ya 30-40 tahun lah. Ada. Kan ada yang di kampung halaman saya ada loh gitu kan, kita dari beberapa kayak Mas Hendrik ini dari Kediri gitu kita ngambil dari rumah kampung kita dulu gitu. Bawa ke sini. Iya, karena kan nggak semua di sini ada gitu. Ada beberapa di daerah saya ada yang pengrajin loh yang kayak yang sekarang dijual di mungkin bapak-bapak tua yang suruhannya itu apa namanya, kan jarang dimainkan juga. Terus kayak kupu-kupu yang dari itu dari kayak etek-etek itu juga. Oh iya. Yang di gini ya itu termasuk pade lele itu Mbak. Lele tahu yang main yang ketek-ketek itu, yang ketek-ketek itu malah kita juga beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu malah kita tiap 17-an kita lombakan buat anak kecil itu. Ya, situ. Dan selalu ini sama Cak Andoko yang dongeng di situ. Habis dilombakan terus diisi dengan dongeng Cak Andoko itu. Kita selalu ini. Ya sih didongeng sama ini taman baca. Ya, kita selalu saling melengkapi di saat kita membutuhkan beliau juga ke sini, di saat kita diajak beliau pameran di mana di mall atau di mana kita juga siap. Jadi saling mengisi gitu loh, dengan meskipun kita memampangkan satu komunitas, bukan komunitas kita sendiri tapi kita saling melengkapi gitu. Okay, so we have gained information from staffs of the community, and we would like to say thank you to the staffs, Pak Hendy, and then Pak Fremi, and then Pak Andri. And I think from this information, we can conclude that traditional games are not boring, although we already live in a digital era, because it has its own meaning in each of the game itself. And I think that's it. Thank you. So that is all for the Group 6 project covering the community of Arek Kedung Klinter and focusing on the traditional games and their children. And from this project, we gained experiences and insights on the traditional games that the kids played and how each of them has different meaning, and it could also educate the kids as well. And I think that's it from us. And thank you for watching. Bye.